Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku coy. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya coy. Oke, jadi hari ini kita mau nge-react lagi coy. Kalian semua pasti sebagian orang Indonesia itu tahu dengan P.Ramlee ya coy, dengan film-filmnya P.Ramlee. Dan yang paling terkenal itu di Indonesia paling ya Madu 3, itu lagu-lagunya dari P.Ramlee itu cuy. Dia juga yang nyanyiin di film-filmnya. Jadi aku itu karena aku remaja juga, jadi aku dari kecil diajarin terus dikasih lihat, dipertontonkan film-filmnya P.Ramlee. Dulu kan masih pakai zamannya ini, zamannya pakai CD ya cuy, pakai CD. Jadi dari kecil aku udah diliatin semua film-filmnya P.Ramlee karena ngerti juga bahasanya ya kan, film-film Malaysia. Oke, jadi aku cuma tahu filmnya doang sih. Jadi aku nggak terlalu tahu detail P.Ramlee, kehidupannya gimana ini secara ya berbagai macam kehidupan dia lah. Sampai dia meninggal juga aku nggak tahu karena kan masih kecil juga mungkin ya, belum lahir bahkan sih. Jadi kita lihat profil tentang kehidupan P.Ramlee lah di Malaysia. Oke cuy, langsung aja kita nonton videonya. 1, 2, 3. Seniman besar yang bernama asli Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih tersebut lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di Pulau Penang. Ramlee memiliki hubungan darah yang kuat dengan Aceh, Indonesia. Ayahnya bernama... Oh ya, aku juga tahu dia dari Aceh, bukan dari Aceh tapi keturunan Aceh dari ayahnya. Teuku Nyak Putih yang berasal dari kota Lodemawe, provinsi Aceh. Sementara ibunya bernama Cik Mah Hussein yang berasal dari Berdor, Malaysia. Mungkin sedikit yang tahu jika huruf P di depan nama P.Ramlee adalah singkatan dari putih, nama yang lazim digunakan di Aceh hingga saat ini. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kayaknya yang punya YouTube-nya orang Aceh dari bahasanya. P.Ramlee dikenal sebagai seniman jenius. Oleh media barat, ia bahkan dijuluki sebagai Charlie Chaplin-nya Asia. Meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang film atau musik, tetapi kejeniusan P.Ramlee di kedua bidang tersebut tidak ada yang membantah. Dalam hidupnya yang sangat singkat, P.Ramlee meninggal pada usia 44 tahun. Dia telah memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film. 35 di antaranya ia sutradarai sendiri. Ia telah menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan telah meraih lebih dari 30 penghargaan internasional. Perjalanan cinta P.Ramlee adalah drama tersendiri. Ia pernah menikah 3 kali. Pertama dengan Junaidah binti Daeng Haris pada... Oh, pantas saja ada lagu Madu 3 ya sih. Tapi nggak tahu itu berhubungan apa enggak ya, apa cuma sekedar lagu. Pada tahun 1950 hingga 1955. Kedua dengan Nurizan binti Muhammad Nur pada tahun 1955 hingga 1961. Dan yang ketiga atau yang terakhir dengan Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma pada tahun 1961 hingga P.Ramlee meninggal. Tahun 1970-an adalah masa-masa sulit bagi P.Ramlee. Beberapa lagu dan filmnya mulai ditolak rumah produksi karena dianggap ketinggalan zaman. Di saat situasi kritis tersebut, Saloma, istri ketiganya, dengan setia mendampingi. Tetapi akhirnya P.Ramlee meninggal pada tahun... Ya kalau untuk dunia perfilman musik ya pasti ada zamannya sih ya. Kalau aku perhatiin, mau seterkenal apapun, mau banyak pun penghargaan atau gimana pun, tetap zaman sih cuy, kalah sama zaman sih. 1973, Saloma dalam salah satu wawancaranya dengan media menyebut, jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tetap tidak akan menemukan suami sebaik P.Ramlee.
Salama akhirnya meninggal 10 tahun kemudian. Sesuai permintaannya, dia dikuburkan di samping makam suami yang sangat dicintainya. Setia itu. Di masa jayanya pada tahun 1950 hingga 1960-an, Ramli adalah superstar bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Asia. Film-filmnya seperti Bujang Lapuk, Antara Dua Derajat, Madu 3, dan Hang Tuah telah mengantarkan namanya ke puncak popularitas. Iya, siapa yang nggak tahu? Seorang sutradara dari India bahkan pernah menyebut hanya ada satu film yang mampu menghancurkan industri film Hindustan, dan itu adalah film-film P. Ramlee. Di tengah popularitasnya, hubungan P. Ramlee dengan para aktor lain, terutama di rumah produksi South Studio, tempat di mana Ramlee bernaung, berjalan kurang mulus. Hal ini diduga karena Shaw sangat memanjakan dan menganggap Ramlee sebagai satu-satunya Golden Boy, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara para artis Shaw yang lain. Ya itu hal yang wajar lah cuy, di mana aja pasti ada kecemburuan, apalagi dia orang nomor satu lah. Semasa ini hubungan Ramlee dengan para wartawan juga memburuk. Besar kemungkinan memburuknya hubungan dengan wartawan ini merupakan imbas dari pemberitaan soal kehidupan pribadinya. Di tahun 1973, kehidupan P. Ramlee telah berubah total dan sangat jauh dari bayangan kehidupan seorang superstar. Kemunduran karir P. Ramlee sebenarnya bukan karena faktor tunggal, selain karena faktor luar seperti mulai mereseknya musik barat seperti rock, blues, bahkan grup musik The Blacklist. Mendeknya karir P. Ramlee juga disebut karena adanya faktor dari dalam. Oleh sebagian orang, P. Ramlee dinilai buruk dalam mengelola keuangan. Dia dianggap seorang penderma yang kelewat baik. P. Ramlee berusia karena serangan jantung pada tanggal 29 Mei 1973. Kematiannya yang mendadak membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang sebelumnya enggan membuat berita tentang P. Ramlee tiba-tiba menurunkan berita besar-besaran di hari kepergian sang maestro tersebut. Oh berarti berita keberadaan P. Ramlee ini sempat hilang cuy, karena udah ketinggalan zaman ya cuy. Wah miris sih, aku baru tahu cuy, asli cukup sedih ya. Seorang aktor yang dulunya bintang, bahkan lebih filmnya sampai luar ya cuy, dianggap sama orang-orang luar, tapi cuma gara-gara ketinggalan zaman, ada orang yang busuk hati. Itu yang paling susah cuy. Dia sempat hilang kabar lah, berarti ya hilang di dunia perfilman, dan ketika dia udah meninggal naik lagi beritanya cuy. Kebanyakan gitu. Perdana Menteri Tun Razak menyebut tidak ada yang dapat menggantikan P. Ramlee di Malaysia. Sementara yang di Pertuan Agong memberinya gelar Tan Sri dan menyematkan julukan Seniman Agung Negara kepada seniman serba desa tersebut. Namun seperti kata orang bijak, seringkali kita baru akan merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Pepatah ini nampaknya berlaku sempurna untuk P. Ramlee. Sang jenius itu ditangisi berjuta orang, baru setelah ia pergi untuk selamanya. Demikianlah kisah hidup P. Ramlee, seniman asal Aceh di Malaysia. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Cukup miris ya cuy sama akhir hidupnya ya cuy. Bukannya malah kesenangan yang dia dapat, tapi setidaknya dia udah pernah menghibur banyak orang. Semoga inilah jadi amal jariah lah buat dia ya cuy. Dan sampai sekarang dia masih dikenang sih. Betul sih kata ya Abang Haba Asa News ini, ketika kita udah meninggal, udah nggak ada, udah tinggal nama, baru orang ingat kita lagi cuy. Ya udah, memang perputaran kehidupan ya emang kayak gitu cuy. Jadi kita cuma bisa mendoain almarhum P. Ramlee, semoga amal ibadahnya diterima. Ya pokoknya di lapangan lah kuburnya, diampunkan semua dosa-dosanya. Karena aku lumayan lama ngikuti P. Ramlee cuy, filmnya doang, tapi aku nggak tahu profilnya, nggak tahu kehidupan dia cuy.
Ya udahlah coy, semoga terhibur dengan tontonan kali ini. Mungkin next videonya aku mungkin nge-react video-videonya Piramli sih untuk mengenang beliau. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.